pagi, selamat kita berjumpa kembali mulai dengan pagi saat ini. Dan seperti biasa saya persembahkan kepada Tuhan satu pujian kepada Tuhan. Sekarang ku milik Yesus, ya Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Sekarang ku milik Yesus, ya Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Sekarang ku milik Yesus, ya Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Haleluya. Tuhan, baik kita berdoa buat firman Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami ada karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau sudah pelihara kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat, semua ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami sampaikan, urapi hamba-Mu, jemaat yang akan mengikuti acara ini, baik jemaat GPI Pusaka Negara, bahkan umat Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka ingin ikut acara ini. Berkat Tuhan menyertai mereka semua. Puji Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dalam nama Yesus, pada selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini, Roma pasal 14. Haleluya. Roma 14 ayat yang ke-8. Firman Allah saya akan baca bunyi sebagai berikut. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus dengan luar biasa menyampaikan firman Allah ini kepada jemaat Roma. Jelas sekali ya, suratan Paulus pada jemaat Roma, dan mengingatkan mereka bahwa tentang kehidupan ini sangat indah sekali, sangat luar biasa tentang hidup ini. Kenapa? Karena firman Allah, Paulus katakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Dimanapun kita berada, kita ingat bahwa saudara dan saya adalah milik daripada Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita taruh dalam hati dan pikiran kita bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Milik Tuhan artinya kepunyaan Tuhan. Ibarat satu benda yang kita miliki, satu barang kita miliki. Itu artinya kita jaga dan kita rawat baik-baik akan benda itu, barang itu, supaya tidak rusak dan tidak hilang, tidak dicuri orang. Itu bicara tentang milik kita. Kita punya satu barang, kepunyaan kita, maka kita jaga baik-baik agar supaya barang itu, benda itu tidak akan rusak, tidak akan hilang, dan tidak akan dicuri orang. Kita tempatkan di satu tempat yang aman, karena itu barang yang kita miliki. Sangat sederhana sekali kalau kita pahami firman Allah ini. Ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena firman Allah mengatakan saya dan saudara
adalah milik Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita ini sekarang milik Tuhan. Kapan kita menjadi milik Tuhan? Ketika kita percaya, datang kepada Tuhan, dan di saat itu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita jadi milik Tuhan. Haleluya. Nah, dasar firman Allah, setelah kita menjadi milik Tuhan, orang yang diselamatkan, firman katakan, sebab jika kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Perhatikan, kalau kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Artinya apa? Mari kita tempatkan hidup kita ini benar-benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun memang kita masih ada di dunia, ya, kita masih ada di dunia yang penuh dengan segala tantangan, tetapi firman Allah ingatkan kita bahwa di tengah-tengah kesibukan yang kita hadapi setiap hari, ingat saya dan saudara bahwa kita diingatkan, kita hidup. Mari kita hidup untuk Tuhan. Bukan hidup untuk kesenangan-kesenangan dunia, tetapi mari kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud oleh firman Allah ini, supaya kita tidak salah menjalankan hidup kita di dalam dunia ini. Kita masih di dunia, kita masih harus menghadapi kesibukan setiap hari, tetapi ingat agar supaya setiap aktivitas kita ingat agar supaya tidak keluar dari firman Allah. Harus selaras dengan firman Tuhan, dan itunya kita ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi setiap aktivitas kita yang kita hadapi setiap hari, kesibukan apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa itu semua tidak lepas dari kehidupan kita. Kita adalah milik daripada Tuhan. Artinya jangan sampai kita keluar dari kehendak Allah, karena kita milik Tuhan. Ini firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Sampai akhir hidup kita. Setelah kita di dunia ini, kita melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita mati, dia mengatakan, mari kita menjadi milik Tuhan. Jangan sampai menjadi milik yang lain. Kita tahu hanya dua hal yang kita perhatikan di dunia ini. Yang ingin merebut, pertama, kita tahu bahwa yang menjadi tantangan kita adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Dan iblis selalu ingin mencari waktu dan kesempatan untuk apa? Merebut kita, agar kita menjadi miliknya, menjadi pengikutnya. Tetapi ingat, kita sudah menjadi milik Tuhan. Ketika kita percaya ditebus oleh darah Kristus, di saat kita menjadi milik daripada Tuhan. Dan itulah yang saya perhatikan. Tetap pertahankan hidup ini yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah diselamatkan, dan kita sudah menjadi milik daripada Tuhan. Kata firman Allah bahwa sampai kita dipanggil Tuhan, kita jadi milik Tuhan. Karena firman yang jelas katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Marilah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, kita ingat bahwa kita milik Tuhan. Nggak usah takut apa yang kita hadapi, ya. Dunia yang kita hadapi sekarang semakin berat, semakin sulit. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, memang kita tahu semakin berat kehidupan ini. Kita semakin berhadapan karena keadaan-keadaan yang semakin sulit, bukan semakin menyenangkan, tetapi semakin sulit, semakin berat. Tapi satu hal kita harus ingat, kita bersyukur. Karena apa? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, semakin berat ini, saya dan saudara adalah milik daripada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai dengan keadaan yang ada, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, akhirnya membuat kita mungkin meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tidak mampu lagi mempertahankan hidup sebagai milik daripada Tuhan. Kita menyerah dalam setiap keadaan kita hadapi yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan.
Tapi firman Allah ini ingatkan pada pagi hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, keadaan semakin berat, pertahankan hidup atau mati sampai kita dipanggil Tuhan. Kita adalah milik daripada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Saya baca sekali firman yang mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Mari kita hidup untuk Tuhan. Senangkan hati Tuhan, hormati Tuhan. Mari kita berikan waktu untuk selalu memuliakan Tuhan, karena kita milik daripada Tuhan. Yang menjadi prioritas kita selama di dunia ini adalah menyenangkan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Walaupun sibuk, mari pekerjaan, tapi ingat yang kita lakukan itu selalu menyenangkan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa jika kita mati untuk Tuhan. Jika jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita masih diberikan umur panjang sampai saat ini. Kita masih bisa beraktivitas, dan mari kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan buat kita, tetaplah setia pada Tuhan, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita adalah milik daripada Tuhan, yang tentunya tidak akan keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap yang kita lakukan setiap hari, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kapanpun panggilan Tuhan itu datang buat kita tetap milik daripada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai panggilan Tuhan itu datang buat kita, akhirnya kita tidak lagi di dalam Tuhan. Kita mungkin tinggalkan Tuhan. Kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Karena persoalan yang kita hadapi yang semakin berat. Jangan. Tetaplah bertahan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetap kita bertahan bahwa saya dan saudara adalah milik daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tolong kita semua yang ada pada pagi hari ini. Jemaat yang saya kasihi. Tuhan berkati. Jemaat GPD Pusaka Negara. Umat Tuhan dimanapun Anda berada. Ingat bahwa firman Allah katakan pada pagi hari bahwa kita adalah milik daripada Tuhan. Jangan takut, kita diperhatikan Tuhan. Karena kita milik daripada Tuhan. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan lindungi kita. Karena kita adalah milik daripada Tuhan. Ancaman apapun yang kita hadapi, tantang seberat apapun yang kita hadapi, kita masih diperhadapkan dengan ancaman virus yang sangat berbahaya. Ingat, kita milik Tuhan. Dan kita pasti dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Ya, mereka sudah mendahului kita dengan berbagai cara. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Tapi kita yang masih hidup, mari kita hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Dan kita berdoa pada Tuhan supaya di hari-hari ini kita semakin mengasihi Tuhan, karena kita adalah milik daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkati firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena firman Allah ingatkan kami anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dimanapun berada, umat Kristiani, jemaat GPD Pusaka Negara secara khusus, diingatkan bahwa kami adalah milik daripada Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami pasti ada perlindungan Tuhan. Pasti Tuhan menyertai dan membela kami. Kesulitan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, karena kami adalah milik daripada Tuhan. Puji Tuhan. Apapun yang di pergumulan umatku, sepanjang hari dan seterusnya, biar Tuhan campur tangan. Mereka boleh tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sudah ada di pekerjaan, mungkin sudah di kantor, di perusahaan atau di toko, bahkan ada mungkin yang masih dalam perjalanan, lindungi mereka semua Tuhan. Jauhkan semua hal yang tidak diinginkan. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Demikian kami harus sekeluarga, perlindungan Tuhan telah menyertai kami, sama-sama kita dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati negara kami, berkati pemerintah, berkati Bapak Presiden dan tugas-tugas yang habis setiap hari. Sekali lagi buat jemaat GPD Pusaka Negara, sertai mereka sepanjang hari ini Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun juga diberkati oleh Tuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan berkati,
dan Engkau senantiasa melindungi kami semua dan menjaga kami semua, menjauhkan semua hal yang tidak diinginkan. Puji Tuhan. Dan jadi doa kami syukur Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kasih Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat berkati.